Sebelum beraktivitas, kita beresin dulu ya teman-teman tempat tidurnya, jadi biar enak. Jadi ntar siang tinggal beres-beres yang lain ya teman-teman, tinggal sapu-sapu, nyuci piring dan lain-lain ya. Ikutin terus ya. 7 Maret 2025 Paksu berangkat kerja guys. Berangkat kerja. Kenapa? Bisa. Tuh kan, sebelum kerja bikin reel. Ini manasin motor. Cuaca rada-rada mendung ya. Rada mendung ya, Pak? Rada mendung. Hah? Mau hujan apa enggak? Kayak mau hujan ya? Pak? Enggak. Kok kayak mau hujan sih? Kayak mendung. Apa karena masih pagi? Pakai sepatu. Kenapa telinganya? Cuci. Kayak mendung, kayak mau hujan. Tuh. Kayak mendung ya, kayak mau hujan gitu. Udah nggak hujan nggak apa-apa, asal jangan banjir aja. Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Neng Ningrum. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari. Semoga video ini menginspirasi, memotivasi, dan tentunya video ini ada manfaatnya ya teman-teman. Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun, tidak ada bencana-bencana lagi ya teman-teman. Semoga semuanya damai, aman, tentrem, sentosa ya teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Hari ini aku mau beres-beres rumah. Ya seperti biasa ya, aktivitas aku itu sehari-harinya seperti ini ya. Nyapu lagi, ngepel lagi, beresin tempat tidur lagi. Itu adalah kegiatan-kegiatan rutin yang aku kerjakan setiap hari. Nyuci piring lagi, nyuci baju lagi, dijemur lagi ya teman-teman. Jangan bosan-bosan ya teman-teman lihat aktivitas aku sehari-hari. Temani aku ya aktivitas hari ini biar aku makin semangat. Oke, makin semangat ya. Jadi kita saling menyemangati gitu ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau nyuci piring dulu ya. Setelah nyuci piring nanti aku mau nyapu, buang sampah, jemur baju, dan lipat-lipat ya teman-teman. Tentunya banyak banget aktivitas aku ya. IRT itu nggak kerja, tapi banyak kerjaan. Banyak yang bilang ya teman-teman, IRT itu nggak ada kerjaan dan dia itu pengangguran. Padahal IRT itu di rumahnya itu kerjaannya segunung ya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kerjaannya tuh ada aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Aku mau nyuci piring dulu. Kalau lagi puasa itu tenggorokan seret ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya jika dubbingnya itu rada-rada kacau. Karena ya gitu deh, nggak bisa minum ya kalau lagi puasa gitu. Jadi dubbingnya meskipun diulang-ulang ya tetap aja tenggorokannya seret.
Jangan sampai deh minum ya teman-teman, karena lagi puasa nanti aja minumnya kalau udah buka ya teman-teman. Semangat ya buat teman-teman di rumah yang lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diberikan kelancaran ya teman-teman, diberikan kesehatan dan semoga selalu aman ya teman-teman. Nah ini aku nyuci piring ya, cucian piring aku itu dari buka ya teman-teman, dari buka puasa sampai sahur. Nah baru aku cuci setelah sahur ya. Jadi pagi-pagi itu aku nyuci piring ya, kadang-kadang siang nyuci piringnya ya, semau-maunya aku aja sih. Yang penting pekerjaan beres ya teman-teman. Jadi nggak usah dipaksakan juga sih ya teman-teman, kalau lagi puasa itu ya kita sebisanya aja ya teman-teman. Meskipun kita di rumah aja tapi kita harus tetap produktif ya teman-teman. Nggak boleh ngelamun, nggak boleh galau ya teman-teman, karena kalau wanita itu udah ngelamun, udah galau gitu ya di rumah tuh udah banyak pikiran, pasti kerjaannya itu pasti numpuk ya teman-teman, beranak pinak dan nggak bakalan selesai-selesai ya teman-teman. Karena wanita yang mampu mengelola waktu dan menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien itu adalah wanita produktif ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mengatur waktu dengan baik ya teman-teman. Produktif itu bukan melulu tentang kita harus bekerja ya teman-teman, ngasilin duit kayak gitu, enggak ya teman-teman. Produktif itu dengan cara kita bisa mengatur waktu, mengerjakan tugas kita sebagai ibu rumah tangga dengan baik, mengelola waktu dengan baik, itu udah termasuk produktif ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita biar tidak sia-sia waktunya ya teman-teman, karena waktu itu sangatlah berharga ya teman-teman. Tapi bagi IRT yang bekerja di rumah ya, untuk bisa ngasilin uang juga, itu juga nilai plus ya, nilai bagus juga, ada bagusnya juga. Yang nggak bekerja juga nggak salah ya teman-teman, yang nggak bekerja tapi dia mengurus pekerjaan rumah dengan baik juga, itu udah termasuk produktif. Jadi kita harus bangga pada diri sendiri, bangga sebagai ibu rumah tangga, meskipun hanya di rumah saja ya. Mengurus pekerjaan rumah itu tidaklah mudah ya teman-teman, karena tidak gampang gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa mengatur waktunya, maka pekerjaan pun akan terbengkalai ya teman-teman. Tapi ibu rumah tangga produktif seperti kita bisa juga loh teman-teman ngasilin uang. Dulu aku pernah jualan bolu, jualan kue pernah, aku jualan pulsa juga dulu pernah ya teman-teman. Terus aku juga buka les pernah ya teman-teman. Nah itu juga bisa ngasilin cuan ya teman-teman. Nah aku juga buka jahitan ya teman-teman, seperti sekarang. Dari dulu sih udah lama kalau usaha jahit mah ya teman-teman. Nah dulu itu apa aja aku lakukan pekerjaan yang ngasilin cuan di rumah ya teman-teman. Jadi aktivitas di rumah juga terselesaikan, terus kita juga bisa ngasilin uang dari hobi kita, dari jualan kita atau bisnis kita ya teman-teman. Selain IRT yang produktif itu yang bisa ngasilin uang, ternyata IRT produktif itu bisa menghasilkan pikiran-pikiran yang positif, karena dia terus beraktivitas menyibukkan dirinya sendiri, nggak banyak pikiran, nggak banyak lamunan, dan nggak banyak merasa khawatir tentang sesuatu. Biasanya kalau IRT yang pasif, yang jarang beraktivitas dan produktif dalam kesehariannya itu, biasanya tuh keseringannya galau, terus banyak pikiran, terlalu banyak kekhawatiran, jadi menimbulkan kecemasan terlalu mendalam gitu teman-teman. Makanya kenapa dulu itu ya aku
sering banget cari-cari kegiatan apa aja, mau itu yang ngasilin uang atau tidak ngasilin uang. Misalkan kalau yang ngasilin uang itu kan kayak berbisnis ya, dagang gitu, jualan baju, jualan bolu, atau ngejahit kayak gitu tuh yang ngasilin uang. Yang nggak ngasilin uang kita ikut di organisasi, ikut PKK, ikut posyandu, ikut pengajian. Nah itu ya, kegiatan-kegiatan itu berfungsi untuk mengalihkan pikiran kita agar tetap positive thinking, teman-teman. Jadi kita harus bisa menata pikiran kita, emosional kita, karena emosional seorang perempuan atau IRT itu sangat penting ya dalam kehidupan rumah tangga. Karena kalau misalkan IRT itu galau, banyakan marah atau banyakan galau, rumah itu nggak bakalan rapih deh teman-teman. Yakin jantungnya rumah tangga itu adalah perempuan ya teman-teman. Jadi kalau perempuannya bahagia, nggak banyak pikiran, maka di rumah itu akan terasa seperti di surga. Tapi kalau misalkan perempuannya itu udah galau, udah banyak pikiran, di rumah itu berasa kayak di neraka. Suami dimarah-marahin, anak dimarah-marahin, diomel-omelin, nggak salah diomelin. Itu karena pikiran dan hati nurani seorang perempuan, seorang IRT itu lagi galau. Jadi bisa ditentukan kebahagiaan dalam rumah tangga itu dari seorang ibu atau seorang istri ya teman-teman, dari seorang pasangan gitu. Kalau misalkan pasangannya bahagia, pasti semuanya beres gitu. Suami dilayani dengan baik gitu, anak diurusin dengan baik gitu. Pokoknya kalau hati perempuan bahagia, semuanya terasa kayak di surga deh teman-teman. Nah ini tadi ada tamu ya teman-teman, jadi aku keluar ngambil jahitan dulu dan ngobrol-ngobrol sambil ngukur-ngukur gitu. Jahitannya sih ada setas gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, mungkin karena mau lebaran gitu ya, jadi bulan puasa ini kan banyak orang yang beli baju, terus bajunya itu kebesaran, terus minta dipotong gitu teman-teman. Aku itu seorang tukang jahit ya teman-teman, udah lama banget. Dari sebelum aku nikah itu aku udah pernah buka jahitan ya teman-teman. Terus kemudian aku nikah sama suami, terus di sini buka jahitan, dan alhamdulillah dari tahun 2018 ya kalau di rumah ini bukanya sampai sekarang gitu. Alhamdulillah ya, dari pas pindah ke sini ya 3 bulan apa berapa bulan pas pindah ke sini, terus buka jahitan sampai sekarang ya teman-teman, langgeng. Mungkin udah jalannya ya teman-teman, ini jalan aku biar aku nggak terlalu banyak pikiran gitu. Kalau sendiri kan yang dipikirin ada aja gitu ya teman-teman, kalau nggak menyibukkan diri sendiri. Kalau dulu sih sebelum aku buka jahitan kayak gini ya teman-teman, ya aku juga tetap sibuk ya teman-teman, tetap sibuk dengan aktivitas rumah tangga, seperti tiap hari aku setrika. Pokoknya aku sibukkan dengan kegiatan ibu rumah tangga deh, apalagi aku sendiri kan di rumah gitu, terus belum punya anak. Jadi kalau aku diam diri gitu tuh banyak lamunan teman-teman, daripada udah banyak lamunan terus galau ujungnya nangis, tetap diri sendiri, nggak ada yang nolong, nggak ada yang cep kalau nangis kayak gitu, nggak ada yang ngasih permen gitu kalau nangis. Ya mendingan kita beraktivitas cari kebahagiaan, karena bahagia itu diciptakan ya teman-teman, diciptakan sendiri, bukan didatengin orang gitu, datang sendiri enggak. Jadi bahagia itu kita ciptakan sendiri teman-teman, kayak gitu. Jadi terkadang aku juga kalau misalkan nih sendiri gitu ya, di sini kan aku belum punya anak ya teman-teman, udah lama, dah sekitar dari tahun 2018 setelah aku hamil itu sampai sekarang. Waktu itu pernah hamil ya teman-teman, cuman kan emang belum rezekinya. Terus sampai sekarang itu dari tahun 2018 belum dikasih lagi sama Allah. Namanya anak kan
itu titipan ya, dan bukan keinginan kita. Yang ngasih nyawa juga bukan manusia ya. Kalau misalkan nyawa bisa dibeli, aku beli deh nyawanya untuk dijadiin anak gitu buat aku. Tapi kan itu kehendak Allah ya, udah maunya Allah gitu. Apa kita nggak bisa nawar, nggak bisa minta boleh ya dengan doa gitu ya, tapi kita nggak usah terlalu memaksakan gitu teman-teman ya. Kita memaksanya doa aja gitu ya. Doa mah tiap hari juga doa ya teman-teman ya. Bantu doa aja deh ya teman-teman. Kalau masalah itu rada-rada sensitif ya, kalau masalah ngomongin anak gitu ya. Tapi dengan cara aku mencari kesibukan itu, aku mengalihkan pikiran aku untuk nggak galau gitu teman-teman. Selama udah bertahun-tahun, cara itu tuh sangat ampuh ya teman-teman untuk mengalihkan kegalauan, pikiran negatif thinking itu dengan cara beraktivitas gitu teman-teman. Aktivitas yang padat, terus kitanya tetap happy, bisa sambil dengerin musik atau dengerin murotal gitu teman-teman. Jadi kita cari-carilah sesuatu yang positif yang membuat kita bahagia teman-teman. Jadi IRT juga harus menjaga mentalnya ya teman-teman, untuk tetap tetap stabil gitu emosionalnya gitu. Jadi jangan sampai galau terus, sedih terus kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya hampir selesai ya. Nanti aku selesaikan 100%-nya di belakang kamera aja ya, biar aku fokus mengerjakannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan bunyikan juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.